Horas, apa kabar? Salam sehat. Video ini masih berisi materi lanjutan untuk teori pada seri mata kuliah pengembangan situs web 1. Video kali ini berisi tentang konsep dan cara penggunaan jQuery untuk pengembangan web. jQuery merupakan salah satu JavaScript library yang sangat populer saat ini. Library ini sangat membantu dalam membuat pemrograman JavaScript lebih mudah. Objektif materi yang akan dicapai melalui pembelajaran dari video ini adalah mahasiswa mengenal konsep dan cara penggunaan jQuery untuk pengembangan web. Jika terdapat pertanyaan seputar materi ini, Anda bisa memberikan komentar pada bagian bawah video YouTube ini. Jadi, apakah itu jQuery? jQuery merupakan JavaScript library ringan yang tersedia untuk membantu programmer agar lebih fokus pada pengembangan fitur. Hal ini sering dinyatakan dalam moto "Write less, do more". Tugas-tugas berulang yang biasanya dapat tercapai dengan menggunakan jumlah kode program yang banyak, sekarang bisa lebih sederhana dengan penggunaan jQuery. jQuery sudah membungkus kompleksitas tersebut dan diwakili oleh fungsi yang siap untuk dipanggil dalam satu baris kode JavaScript saja. jQuery menyederhanakan banyak hal dari JavaScript seperti manipulasi HTML/DOM, manipulasi CSS, bekerja dengan HTML event, penggunaan Ajax, pembuatan efek dan animasi, serta tersedianya tools seperti JSON parser, deteksi fitur, dan lain sebagainya. jQuery sebagai library JavaScript memiliki informasi berupa fun fact seperti berikut ini. jQuery pada awalnya dikembangkan pada tahun 2006 oleh John Resig. jQuery berkembang menjadi salah satu library yang sangat populer. Faktanya adalah per November 2020, jQuery digunakan pada 77,2% website dari total yang ada. Penggunaan jQuery tidak sulit dan terdapat dua pilihan untuk memasukkan library ini pada kode program pembentuk website. Yang pertama adalah dengan melakukan instalasi lokal. Anda dapat mengunduh file jQuery library dari situs resminya di jQuery.com/download. Terdapat dua versi jQuery, yaitu production version. Versi ini untuk website yang sudah live karena sudah dikecilkan dan dikompresi. Berikutnya adalah development version. Versi ini untuk keperluan pengujian dan pengembangan saja, karena versi ini belum dikompresi dan merupakan kode yang masih terbaca. Untuk penggunaannya, file jQuery tersebut diletakkan pada direktori lokal dan digunakan pada web dengan memakai text script pada elemen head. Berikut ini contoh penggunanya jika file library jQuery sudah berada di lokal. Saya rasa tidak ada yang rumit untuk cara penggunaan ini. Berikutnya, penggunaan jQuery dapat dilakukan dengan pemakaian versi yang berbasis CDN. Apa itu CDN? CDN merupakan singkatan dari Content Delivery Network, yaitu jaringan server yang dibuat untuk menyediakan konten bagi internet sehingga lebih cepat untuk diakses. Pemilihan versi ini dilakukan karena Anda tidak ingin mengunduh dan menghost jQuery tersebut sendiri. Selain itu, loading bisa relatif lebih cepat. Sebagai contoh, pada kode tersebut, jQuery dipakai menggunakan CDN Google. Google menghost jQuery tersebut, dan pada saat pengguna mengakses website tersebut, maka library tersebut akan diunduh dari server Google. Karena banyak pengguna biasanya sudah mengunduh jQuery dari Google ketika mengakses website lain, maka kopian dari jQuery tersebut sudah tersimpan. Dengan demikian, ketika pengguna mengakses website Anda, maka loading library dari jQuery menjadi lebih cepat, dan karena CDN merupakan jaringan server, maka untuk setiap request, server terdekat yang akan melayani pengguna. Hal ini tentu saja berakibat loading time yang lebih cepat. Bagaimana dengan sintaks jQuery? Coba perhatikan format jQuery berikut ini. Dari sini, Anda bisa melihat bahwa sintaks jQuery diawali dengan tanda $, untuk mendeklarasikan akses terhadap jQuery. Berikutnya terdapat selektor yang digunakan untuk memilih elemen yang akan dikenai aksi jQuery. jQuery menggunakan sintaks CSS untuk memilih elemen. Anda dapat mempelajari sintaks CSS untuk selektor tersebut dengan menonton video berjudul Teori PSW 1 Week 4 Sesi 1, CSS untuk pengembangan website yang URL-nya dapat Anda lihat pada layar Anda sekarang ini. Bagian berikutnya adalah action. Action merupakan fungsi jQuery yang akan dikenakan terhadap elemen yang terpilih oleh selektor. Kalau melihat sintaks ini, logika penggunanya mirip-mirip dengan sintaksnya CSS. Di sebelah ini akan ditunjukkan contoh penggunaan jQuery.
Anda bisa lihat penggunaan tanda dolar yang mengawali baris statement kode jQuery. Setelah itu ada selektor elemen dengan pola yang serupa dengan penggunaan selektor pada CSS. Lalu, pada bagian berikutnya adalah action yang akan dikenakan kepada elemen yang terpilih. Loading dokumen web serta pengeksekusian kodenya dilakukan secara baris per baris. Dengan kondisi tersebut, ada kemungkinan jQuery tidak dieksekusi semestinya karena keseluruhan kode belum terload dengan sempurna. Untuk itu, perlu mekanisme yang memastikan bahwa semua kode yang diperlukan untuk menjalankan jQuery sudah terload dengan sempurna terlebih dahulu. Nah, mekanisme tersebut dikenal dengan dokumen ready event. Mekanisme ini merupakan best practice yang harus digunakan ketika memakai jQuery. Seperti yang tergambar dari namanya, mekanisme ini mencegah kode jQuery dieksekusi sebelum dokumen sudah selesai di-load atau sudah ready. Hal ini juga memungkinkan untuk meletakkan kode JavaScript pada bagian head, walaupun elemen yang dimanipulasi oleh jQuery berada di bagian elemen body dari dokumen HTML. Coba perhatikan kode program berikut ini. Mekanisme dokumen ready event ditunjukkan pada bagian ini. Dan kode program yang dijalankan ketika dokumen sudah terload semuanya akan diletakkan di dalam blok kode tersebut. Apakah yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan kode dokumen ready event pada program tersebut? Nah, sebagai tugas Anda, silakan menjawab pertanyaan tersebut di bagian komentar video YouTube ini. Anda diharapkan menjalankan kode program tersebut dan menganalisa hasilnya sebelum memberikan jawaban atas pertanyaan tadi. Oh ya, satu lagi. Untuk menyingkat penggunaan dokumen ready event, Anda bisa mengetikkan kode dengan format sebagai berikut. Anda bisa lihat penggunaan function pada kode tersebut. Penggunaan function di sini pastinya lebih ringkas, tapi tujuannya sama. Oke, selanjutnya apa saja action yang dapat dilakukan dengan menggunakan jQuery? Jawabannya adalah banyak sekali yang bisa Anda pilih dan aplikasikan pada kode program Anda. Terdapat banyak sekali fitur yang dapat Anda kembangkan menggunakan jQuery, misalnya pembuatan efek dan animasi, bekerja dengan HTML dan CSS, bekerja dengan jQuery traversing, hingga pemanfaatan Ajax. Untuk itu, Anda dapat mengeksplorasi website berikut ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang berbagai jenis action jQuery tersebut dan bagaimana cara menggunakannya. Di sini juga Anda akan diberikan tugas sehubungan dengan materi yang terdapat pada website tersebut. Terdapat 3 pertanyaan yang Anda harus jawab di e-course terkait materi ini, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengakses dan mengubah nilai dari sebuah elemen. Kemudian yang kedua, buat kode untuk membuat teks tebal berlatar kuning seperti yang sudah ditampilkan pada layar. Kemudian yang ketiga, bagaimana selektor untuk semua TD yang memiliki atribut kelas bernilai angkatan. Eksplorasilah website w3schools.com/jQuery untuk mendapatkan jawabannya. Jawaban bisa Anda berikan pada form yang sudah disediakan pada e-course. Berikutnya, kita akan melihat sekilas tentang jQuery callback function. Apa itu, Pak? jQuery callback function adalah fungsi yang dipanggil setelah sebuah efek jQuery telah selesai dieksekusi. Seperti tadi yang sudah disampaikan, kode JavaScript dieksekusi baris per baris. Akan tetapi, kode berikutnya setelah kode penggunaan efek akan langsung dieksekusi walaupun efeknya belum selesai. Hal ini tentu saja bisa mengakibatkan error. Nah, disinilah pemanfaatan jQuery callback function tersebut. Sebuah callback function akan dieksekusi setelah efek yang sedang dieksekusi sudah selesai dijalankan. Sintaksnya biasanya seperti berikut ini. Pada sintaks, dapat Anda lihat bahwa pada saat penggunaan efek, terdapat parameter yang bisa diisikan untuk memasukkan callback function. Nah, mari kita lihat contoh penggunanya sebagai berikut ini. Anda bisa lihat bahwa terdapat efek hide yang digunakan dengan kecepatan slow. Jika tidak menggunakan callback, maka alert bertuliskan paragraf ini sekarang sudah tersembunyi, akan langsung dieksekusi segera setelah hide dijalankan. Sistem tidak akan menunggu efek tersebut selesai dijalankan terlebih dahulu, tapi akan langsung mengeksekusi alert tersebut. Nah, hal ini bisa menyebabkan error. Untuk mencegah error, maka digunakanlah callback function. Anda bisa melihat hasilnya berikut ini. Setelah elemen P sudah disembunyikan secara sempurna, lalu alert bertuliskan paragraf ini sekarang sudah tersembunyi akan dipanggil. Nah, itu dia jQuery callback function. Oke,
Mungkin ada dari kalian yang bertanya dalam hati, kira-kira bunyinya seperti ini. Pak, bisa nggak sebuah baris kode jQuery memiliki lebih dari satu action untuk sebuah elemen terpilih? Jawabannya adalah jQuery chaining, alias dapat dilakukan. jQuery memungkinkan untuk menggabungkan dua atau lebih action untuk sebuah selektor dalam sebuah statement. Sintaksnya nanti seperti berikut ini. Anda bisa lihat pada sintaks ini, action kedua dan seterusnya dituliskan setelah penggunaan tanda titik. Untuk contoh, Anda bisa melihat kode berikut ini. Pada contoh ini akan dilakukan aksi perubahan warna terhadap elemen P menjadi magenta, kemudian diikuti fade out dan fade in masing-masing selama kurang lebih 1,5 detik untuk elemen P itu juga. Hasilnya ditampilkan seperti berikut ini. Baik, itu dia materi untuk sesi ini. Beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah, yang pertama, jQuery merupakan JavaScript library untuk mempermudah pengembangan web. Kemudian yang kedua, penggunanya bisa menggunakan instalasi lokal atau penggunaan CDN. Dan kesimpulan terakhir adalah pemakaiannya pada dasarnya melibatkan selektor terhadap elemen dan aksi yang dikenakan terhadap elemen tersebut. Pada sesi berikutnya kita akan mempraktikkan implementasi jQuery dalam pembuatan sebuah website. Jika Anda memiliki pertanyaan, maka Anda diharapkan untuk mengeksplorasi topik tersebut terlebih dahulu via internet. Kalau sudah mentok, Anda dapat meminta bantuan kepada tim pengajar. Kemampuan eksplorasi untuk menyelesaikan persoalan adalah kemampuan yang dilatih sebelum memasuki dunia industri. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Saya berharap Anda semakin mantap dalam belajar pemrograman, khususnya pengembangan situs web. Kuncinya latihan, latihan, dan latihan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Horas, horas, horas.